boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Nono Suparno. Kedatangan kami ke sini mau mewawancarai mengenai saluran irigasi yang ada di sini. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak dan rekan-rekan mengelola Riuk, kalian waring, riuk, udah. Rek wawancara, asong lah. Namanya kita Wawancara, ada patroli, tugas untuk membuka air dan melihat air untuk mengalirkan ke saluran primer. Dan di filmnya ada petugas PPA yang bertugas sebagai ada PPA yang bertugas untuk membagi air ke petak sawah. Pertanyaan kedua, apakah air yang ada di sini ada perubahan setiap tahun, bulan, atau hari? Untuk debit tiap hari ada perubahan karena kita kan ada faktor ya, kan ada cuaca, ada jaring irigasi juga. Dan di situ kita masuk lihat debit yang ada. Jadi tiap hari ada perubahan debit yang masuk ke intik. Itu Pak, terima kasih. Ya. Selamat siang, kalau kita boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Dede. Kedatangan kami ke sini mau mewawancarai mengenai saluran irigasi yang ada di sini. Bagaimana dampak sesudah dan sebelum didirikan saluran irigasi? Dampaknya kalau sebelum itu air tidak bisa digunakan semaksimal mungkin. Kedua, berebutnya air buat ke sawah oleh para petani karena susah diatur. Untuk dampak sesudahnya air tertata dan terbagi secara optimal bagi para petani. Dan dampak positifnya di samping itu juga para petani merasa istilahnya kalau pembagian air itu secara merata maksudnya itu kebagian ke semua petak-petak sawah. Di samping itu juga hasil panen dengan tertatanya air itu dampak dari adanya pembangunan ini irigasi, panen itu istilahnya maksimal hasil panen baik itu padi ataupun palawija. Terima kasih Bapak atas informasinya. Kembali. Selamat siang Pak, kalau Ya. kita boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Narwita. Kedatangan kami di sini mau mewawancarai mengenai saluran irigasi yang ada di sini Pak. Boleh. Bagaimana keadaan awal sebelum didirikannya saluran ini? Kalau bisa dijelaskan wilayahnya berupa apa Pak? Waktu saya kecil sekitar tahun 73-an itu udah berbentuk bendungan seperti ini. Bentuknya itu ada pohon kelapa dipotong, tingginya kurang lebih 3 meter, digali, ya dimasukin separohnya, di situ dibikin berderet. Nah baru setelah itu para petani yang membutuhkan air, dia itu berbondong-bondong, gotong royong, membawa jerami dan sebagainya, alat untuk membendung itu. Dan setelah dibendung baru air itu bisa mengalir. Jadi tidak berbentuk bangunan permanen dalam artinya gitu. Setiap mau petani membutuhkan air, petani dari wilayah sini gotong royong, jadi membawa jerami, apa itu pohon pisang, bergotong di bendung baru dialir. Dan lagi pula dulunya itu bukan di sini letak bendungannya, di arah sebelah sono pas tikungan itu. Yang dinamakan bendungan Ciwayang itu dulunya bendungannya ada di situ, cuman bukan bendungan permanen. Dalam arti bendungannya itu semacam dia membuatnya itu udah pohon kelapa yang udah tua dipotong-potong baru digali ke bawah. Seperti tadi saya terangkan, jadi bukan permanen begini. Terus fungsi dari didirikannya saluran irigasi ini apa Pak? Ya fungsinya untuk mengairi sawah yang ada di areal desa Sinahaji. Bahkan dengan didirikannya bangunan ini, alhamdulillah bukan Sindang Haji aja yang bisa diairi oleh sawah, ya termasuk desa tetangga. Ini dari Buniwangi, Palasa, terus sampai ke hilirnya ada Majasuka, Majasari, itu airnya di sini. Cuman terbatas. Kalau MT1, MT2 itu bisa nyampe ke daerah Majasari, kecamatan kan Liwung.
Tapi untuk MT yang ketiga itu sebatas hanya sampai Desa Cisambang, wilayah areal Kecamatan Palasa. Ya. Iya baik, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama.